Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa dari Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami dari kelas Ekonomi Perencanaan kelas A. Perkenalkan, nama saya Inu Fitria Ramadhani, NIM B 319 0016, dan teman saya. Inayatus Solihah, NIM B300190031. Oke, nah kami di sini mau melakukan sesi tanya jawab nih seputar jurnal yang telah kami review yang berjudul Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota di Indonesia dari suatu perbandingan antara kawasan makro di Indonesia. Saya ini mau tanya sama Mbak Ina nih. Menurut menurut pendapat Mbak Ina, dalam konteks pertumbuhan kota, apakah Pulau Jawa memiliki ciri khasan yang khusus? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut jurnal yang aku baca nih, ada sekitar ada dua untuk keciri khasan yang dimiliki Pulau Jawa. Yang pertama, secara tradisional, itu Pulau Jawa memiliki jumlah kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Nah, walaupun saat ini Jawa dipandang sebagai kawasan yang memiliki kota yang banyak, jenis ukuran kota yang berada di Pulau Jawa ini juga mempengaruhi keciri khasannya ini. Karena adanya faktor sejarah dari pembangunan Pulau Jawa ini sendiri. Nah, untuk ada pun beberapa polanya juga dapat mempengaruhi perkembangan kota di Pulau Jawa. Nah, kemudian aku mau tanya nih ke Mbak Ina, menurut Mbak Ina sendiri nih, menurut pendapat kamu, apa sih faktor yang mempengaruhi perbandingan pertumbuhan perkotaan antar kawasan makro di Indonesia dalam proses urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan di Indonesia? Kalau menurut jurnal yang saya baca ya, itu ada 5 faktor. Yaitu yang pertama, keberadaan infrastruktur wilayah yang berupa pelabuhan utama wilayah. Yang kedua, kondisi morfologi kawasan itu sendiri. Yang ketiga, sejarah sejarah pembangunan yang terjadi dalam kawasan kota itu. Yang keempat, faktor administrasi politik yang diemban oleh kota-kota yang ada. Yang terakhir, faktor besaran penduduk yang terdapat pada kota-kota utamanya. Saya mau tanya ini, menurut pendapat kamu, apakah urbanisasi yang terjadi di Indonesia itu terjadi secara merata atau gimana? Oke, untuk urbanisasi yang terjadi di Indonesia itu terjadi secara tidak merata karena untuk urbanisasi ini sendiri itu kayak diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Untuk khususnya yang di Pulau Sumatera ini sendiri, fasilitas itu belum ada yang memadai gitu, atau belum lengkap fasilitasnya. Nah, untuk aku mau tanya lagi nih, kalau menurut jurnal yang kamu baca, ada perbedaan jenis distribusi dan pertumbuhan di kota Indonesia kah atau bagaimana? Oh iya, ya ada. Terus itu distribusi diklasifikasikan menjadi 3 kawasan makro, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan kawasan pulau-pulau lainnya. Menurut Boker, DKK, studi tentang jenis distribusi sangat penting dilakukan, terutama di negara maju dengan tujuan memprediksi pertumbuhan di masa yang akan mendatang. Mau tanya lagi nih, menurut menurut kamu dari ketiga jenis distribusi dan pertumbuhan di kota Indonesia, adakah tingkatan dalam kegiatan pulau tersebut? Oke, kalau menurut aku ya dari kesimpulan jurnal tadi, kalau dilihat-lihat itu Pulau Jawa masuk dalam tingkat pertama karena memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi. Kemudian yang kedua Pulau Sumatera.
memiliki tingkat urbanisasi yang sedang, dan yang terakhir itu pulau lainnya. Karena pulau lainnya itu memiliki tingkat urbanisasi yang masih sangat rendah-rendah. Nah, oke nih. Menurut kamu, jurnal yang kamu baca, apakah ada sih perkembangan kota-kota di Indonesia hanya dipengaruhi wilayah setempat gitu? Dari jurnal yang saya baca sih ada 2 hal ya. Yang pertama, yaitu memengaruhi pertumbuhan kota di Indonesia, selain dari kondisi wilayah tempat, melainkan sejarah pembangunan infrastruktur dan wilayahnya, serta pengaturan dan pengelolaan kebijakan pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah kolonial Hindia Belanda di masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 itu. Oke. Mau tanya lagi nih, dalam jurnal kan terdapat pendapat Cohen tentang negara-negara berkembang. Nah, apakah Anda setuju dengan pendapat beliau? Ya, menurut saya pendapat Cohen ini tuh saya sangat setuju sih, karena pendapatnya itu sangat masuk akal untuk negara yang berkembang khususnya. Karena kebanyakan rata-rata emang negara yang berkembang itu memiliki ciri-ciri memiliki jumlah penduduk yang akumulatif yang cukup, atau kadang mungkin setiap tahunnya bisa bertambah lebih besar. Kemudian ketersediaan untuk fasilitas dan infrastruktur masih kurang lengkap sih, tapi itu bisa menunjang kebutuhan untuk masyarakatnya sendiri. Dan yang terakhir itu kapasitas kelembagaan pengelolaan pembangunan yang relatif rendah. Jadi untuk kelembagaan masih rendah. Nah, mau tanya nih yang terakhir, apakah kamu setuju bahwa Pulau Jawa itu merupakan tempat urbanisasi paling menonjol dari pulau-pulau yang lainnya? Kalau menurut pendapat saya pribadi sih, saya setuju. Karena dilihat dari jumlah dan konsentrasi penduduk, khususnya di Indonesia atau negara berkembang, tidak terlepas dari sejarah pembangunannya. Pembangunan infrastruktur jauh lebih maju dari Pulau Sumatera maupun di pulau-pulau kawasan lainnya. Jadi hal ini dapat menjadikan Pulau Jawa sebagai salah satu tempat urbanisasi yang dapat dikatakan paling menonjol gitu. Oke, makasih untuk jawabannya. Menurut kamu apakah ada sih kesimpulan dari semua jurnal yang kamu baca ini? Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, dari tanya jawab ini sama jurnalnya ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu Pulau Jawa memiliki tingkat urbanisasi yang paling tinggi dari pulau-pulau yang lainnya. Karena Pulau Jawa itu memiliki kawasan Jabodetabek sehingga pengkonsentrasian berpusat di Jakarta dan menghasilkan kekuatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan yang sangat besar dan mampu melahirkan kota-kota baru sehingga dapat menghasilkan aglomerasi perkotaan raksasa. Nah, itu kesimpulan dari saya. Oke, makasih untuk Mbak Ina. Terima kasih juga untuk Mbak Ina. Mungkin cukup sekian materi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.